Melanjutkan cerita film misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 35, di mana dalam episode 35 sedang menceritakan bahwa suami Parida telah menjadi manusia harimau pada saat malam pertamanya. Sehingga Parida ketakutan dan memilih jadi janda kembang. Janda kembang artinya janda yang belum pernah dikikuk-kikuk, alias janda tapi masih ting-ting, dan Parida ingin balikan lagi dengan Sembara. Namun Sembara menolaknya, karena masih terikat dengan pernikahan yang resmi. Dan pada saat itu Parida akan kabur gak tahu kemana. Ia pun menyetop gerobak andong untuk ditumpangi. Meskipun Basir sudah mengingatkan tapi Parida tetap bersikukuh, ingin kabur dengan gerobak andong. Namun pemilik gerobak tersebut ada kemauan dengan Parida. Bagi yang penasaran dengan cerita ini, silahkan tonton lagi episode sebelumnya dengan durasi full, biar tidak gagal paham. Dan inilah cerita selanjutnya. Tenang saja, siapa yang akan terjadi? Biar aku pegangan sendiri. Tenang saja, tenang, tidak apa-apa. Ya, Basir pun mengikuti arah berlarinya kuda yang menarik gerobak tersebut, karena Basir sendiri telah tahu bahwa pemilik gerobak tersebut adalah orang jahat, atau juga mungkin bisa jadi pengikutnya mak lampir. Mari kita ikuti cerita ini. Aku turun di sini. Lari kuda sedang kencang, nanti saja. Di sini. Nanti saja. Di sini saja. Nanti bahaya kalau berhenti mendadak. Aku turun di sini. Istirahat dulu. Kita bersenang-senang dulu. Dan ternyata, pemilik gerobak tersebut adalah orang yang jahat, yang sedang mencari lubang belut. Namun untung saja Basir berhasil nangkel di belakang gerobak itu. Meskipun Basir bukan pendekar tangguh, tapi setidaknya akan tahu hal yang dilakukan oleh sang pemilik gerobak itu. Pada saat itu Parida pun dibawa ke tengah hutan, untuk dijadikan santapan mereka. Turunkan. Ya, ternyata Basir pun pandai main bela diri juga, sehingga Parida pun tidak jadi dikikuk-kikuk di tengah hutan. Malah Basir pun mampu melemparkan orang itu. Pada akhirnya supir gerobak tersebut terpampeng, dan terbanting sejauh 5 meter. Tetapi Basir dan Parida di dalam hutan tersebut mendapat kejanggalan. Di dalam hutan itu sangat berbahaya. Ternyata hutan itu adalah hutan larangan, yang mungkin hutan tersebut masih dalam wilayah mak lampir. Basir dan Parida pun dikejar puluhan anjing-anjing siluman. Namun untung saja, Basir dan Parida diselamatkan oleh Panglima Kumbang. Turunlah. Anjing-anjing itu sudah pergi. Terima kasih. Kisanak siapa? Aku Panglima Kumbang. Panglima Kumbang yang... Ya, sudah hilang. Padahal saya mau bicara banyak sama dia. Jangan-jangan... Kamu jangan ngarang. Dia sengaja pergi karena tidak mau dikenal. Untuk selanjutnya, Parida yang kecapean,
Gerah dan berkeringat pun kelihatannya tidak tahan ingin mandi. Dan kebetulan, di sebelah barat yang tidak jauh dari tempat itu terdapat sungai yang jernih dan bersih. Pada saat itu Parida si janda kembang pun langsung berendam diri di sungai itu. Dan Basir sambil menunggu Parida sedang mandi nangkring di atas pohon. Akan tetapi Parida mendengar suara yang aneh dan menakutkan. Ada apa, Farida? Aku seperti mendengar suara yang mencurigakan. Curiga sama siapa? Oh, paling-paling yang ada di sini tuh kodok, cacing. Dan benar saja, pada saat itu Parida disambar makhluk wewe gombel penunggu hutan larangan itu. Farida! 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 Ya, ternyata Basir pun terperangkap di alam siluman Nini Blorong. Dan besar kemungkinan, Basir akan menjadi tumbal Nini Blorong. Apabila tidak tertolong, kini kita menuju ke pinggir Kali Bengawan Solo. Di mana? Di sana pun ada pendayung rakit. Di sana Sembara pun teringat masa-masa di waktu menjalin cinta dengan Parida. Dan saat ini sudah menikah dengan orang lain. Betapa sedihnya. Bila mengenang waktu itu, namun Sembara adalah seorang pendekar. Harus kuat dan tabah untuk menghadapi hal tersebut. Akan tetapi, di saat Sembara merenung, tiba-tiba Panglima Kumbang berada di belakang Sembara untuk mengabarkan tentang Basir dan Parida yang ditahan di hutan lembah hantu oleh Ki Basirun. Panglima Kumbang, Farida dan Basir dalam bahaya. Mereka ditawan di lembah hantu. Peganglah tanganku, ku antar kau ke lembah hantu. Kemana orang itu? Jangan-jangan kecemplung. Tapi tidak ada suara apa-apa. Setiap wanita merasa senang menjadi istriku. Di sisi lain, kini Parida pun sedang berada di ruangan goa siluman lembah hantu. Ia pun sedang digandrungi oleh Ki Basirun yang ingin menyuntingnya untuk dijadikan istri. Bukan hanya itu, kini Parida pun sudah diganti rupa oleh Ki Basirun untuk supaya tidak dikenal oleh siapapun. Bajingan, penjahat busuk. Aku tidak sudi. Baiklah, kalau begitu kau akan kurubah. Biar orang tuamu, kekasihmu, semua tidak mengenalimu lagi. Baik. Jadinya kau tambah cantik. Suka atau tidak suka, kau akan menjadi istriku. Bajingan, kurang ajar. Buka pintunya, bajingan. Buka. Sementara itu, kini Sembara pun baru nyampe ke wilayah hutan lembah hantu bersama Panglima Kumbang. Namun Panglima Kumbang hanya mengantar sampai tepian hutan saja. Panglima Kumbang, ini kan lembah hantu? Iya, hanya sampai di sini aku mengantarmu. Terima kasih, Panglima. Pada saat itu, Sembara pun merasa bingung karena hutan tersebut memiliki aura magis yang sangat kuat. Namun bagi Sembara tidak jadi penghalang. Sembara pun melanjutkan mencari Parida dan Basir yang ditawan di sebuah gua siluman oleh Ki Basirun, orang tua Nyi Blorong. Setelah memasuki sebuah gua, ternyata di sana tempat orang yang mencari pesugihan Nyi Blorong. Bahkan ada juga yang menumbalkan anak sendiri. Padahal sang juru kunci sudah menawarkan yang akan terjadi. Jangan pendek pikiran. Setiap tahun, kamu harus memberikan tumbal kepada Nyai Blorong, satu orang. Kalau tidak bisa, anakmu sendiri yang harus jadi tumbal. Saya sanggup, Mbah. Pikir dulu masak-masak, supaya nanti tidak menyesal. Saya sudah tidak tahan hidup menderita. Saya akan memenuhi syarat yang diminta oleh Nyai Blorong. Apapun akibatnya. Dosanya, bagaimana? Saya tanggung. Kalau begitu tekadmu sudah bulat. Tidak lama kemudian, Dayang Nyi Blorong menyuguhkan hidangan makanan yang sangat enak. Namun makanan itu bukan makanan manusia. Tapi bagi yang tekadnya bulat, melihatnya makanan itu terlihat makanan pada umumnya, yang sangat lezat. Namun Sembara melihat makanan tersebut sangat menjijikan. Karena makanan itu berupa cacing tanah, yang tidak seharusnya disantap manusia.
Makan apa kamu? Tahu sekali. Ayam bakar? Ini Blorong sendiri yang masak. Enak sekali. Gurih lagi. Mau? Mau apa ke sini? Mau mencari saudara saya. Mungkin ada di sini. Percuma. Tidak akan ketemu. Sebaiknya kau pulang saja. Saya tidak akan pulang sebelum bertemu dengan saudara saya. Aku peringatkan kamu. Di sini tempat orang mengantarkan nyawa untuk disiksa. Tidak hanya itu, pelaku pun disuruh oleh sang juru kunci untuk memotong ayam. Akan tetapi, sebetulnya yang dipotong bukan ayam sebenarnya, tapi anaknya sendiri. Hanya saja mata pelaku yang sudah terbalik. Ambil dan sembelihlah. Ibu, tolong Bu. Ibu, tolong Bu. Tolong. Ibu. Nah itulah, yang namanya setan. Bila sudah merasuki tubuh manusia, bahkan manusia itu pun tidak sadar bahwa yang disembelih adalah anak sendiri. Mata pun sudah terbalik demi kekayaan dunia, untuk kepentingan sendiri. Jangan kejam. Ini bukan urusanmu. Mungkin sampai di sini dulu cerita film misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.